Halo teman-teman, khususnya kamu yang mau melanjutkan studi atau kegiatan di kota Yogyakarta. Sebelumnya, selamat buat teman-teman yang akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan SMA. Dan selamat juga untuk teman-teman yang sudah mendapatkan perguruan tinggi yang diinginkan. Aku yakin pasti kalian merasa excited, takut, atau bahkan merasa sendirian untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, di sini aku mau ngasih kabar gembira buat teman-teman semua, biar nggak merasa sendirian, yaitu dengan join Persekutuan Pemuda. Kenapa? Karena di Persekutuan Pemuda, teman-teman bisa menambah relasi dan bisa ikut tergabung dalam pelayanan di Yogyakarta. Kita lihat dulu yuk, di Pemuda ngapain aja. Nah sekarang teman-teman pengen tahu dong kegiatan apa aja sih yang ada di Komisi Pemuda GKI Gejayan. Yang pertama ada Youth Friday. Youth Friday adalah persekutuan yang rutin diadakan seminggu sekali dengan konsep yang berbeda di tiap minggunya. Wah, konsep apa aja ya kira-kira? Yang pertama ada konsep ibadah. Pada konsep ini kita akan melaksanakan persekutuan dengan menggunakan tata ibadah pada umumnya, di mana terdapat pembacaan Alkitab dan juga khotbah. Kedua ada konsep diskusi. Di sini teman-teman pemuda akan dibagi ke dalam kelompok untuk berdiskusi dan juga sharing tentang tema di minggu tersebut. Gak hanya itu, teman-teman juga dapat saling bertukar pikiran dan sharing dengan teman-teman pemuda lainnya. Selanjutnya, kita juga memiliki konsep fellowship. Berbeda dengan konsep sebelumnya, fellowship akan membawa kedekatan antar anggota pemuda karena di sini akan ada games yang super seru dan juga asik. Terakhir, ada konsep live streaming berupa podcast, yaitu Pemuda Talks. Di sini, teman-teman pemuda bisa ngobrol santai sambil bertukar pikiran. Dan nggak hanya itu, teman-teman yang lain juga bisa request pertanyaan untuk dijawab saat podcast. Selain Youth Friday, Pemuda GKI Gejayan juga punya kegiatan lain yang nggak kalah seru loh. Ada Virtual Music Day atau VMD, di mana teman-teman yang punya bakat di bidang tarik suara dapat berpartisipasi dalam lomba ini. Tentunya akan ada hadiah menarik loh bagi para pemenang. Selain itu, ada webinar yang akan membahas topik-topik menarik dan tentunya akan berisi informasi-informasi yang baru dan bermanfaat untuk teman-teman. Lalu ada Ikatan, yang merupakan event tahunan pemuda di bulan September untuk menyambut tahun ajaran baru sekaligus teman-teman yang baru bergabung di Pemuda GKI Gejayan. Tertarik untuk pelayanan? Tenang, Komisi Pemuda memiliki 2 komunitas yang bisa teman-teman ikuti. Jika memiliki minat di bidang tarian atau dance, teman-teman bisa join di DFJ atau Dance for Jesus. Di sana teman-teman dapat mengasah kemampuan menari dan juga ikut melayani dalam ibadah-ibadah gerejawi. Sedangkan untuk teman-teman yang berminat di bidang tarik suara, boleh nih join ke Sola Fide. Di sana teman-teman bisa mengasah kemampuan bernyanyi dan juga melayani Tuhan dengan suara teman-teman. Kemudian, mengikuti perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia, Komisi Pemuda GKI Gejayan melaksanakan seluruh kegiatannya secara online, sehingga untuk teman-teman yang berada di luar Jogja tetap bisa bersekutu bersama di Pemuda GKI Gejayan. Akhirnya, kami mengundang teman-teman semua untuk bergabung ke dalam Persekutuan Pemuda GKI Gejayan. Bukan hanya untuk teman-teman yang baru lulus SMA, tetapi juga untuk teman-teman yang sudah berkuliah di universitas yang ada di Jogja, baik posisinya sekarang di Jogja ataupun tidak, yang belum memiliki persekutuan ataupun komunitas di dalam gereja. Persekutuan Pemuda GKI Gejayan diadakan setiap hari Jumat pukul 6 sore, dan selama pandemi COVID-19 diadakan secara online lewat Zoom Meeting dan juga official YouTube GKI Gejayan. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman boleh langsung aja follow IG Komisi Pemuda GKI Gejayan di @komisipemuda_GKI Gejayan. Kami tunggu ya teman-teman. Hai, mari pujilah Tuhan, mari puji Dia bertukar sebentar.
Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, keluarga GKI Gejayan dimanapun berada, tetap teguh dan tegar di dalam pengharapan. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini, dengan kita mempersiapkan Alkitab kita, mempersiapkan persembahan sebagai ucapan syukur, dan kita berpakaian rapi bersama dengan keluarga, kita beribadah sampai selesai. Jemaat terkasih, saat ini kami mohon perhatian untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pada minggu kelima ini, di bulan Agustus, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan khusus diakonia. Persembahan diakonia yang terkumpul akan dialokasikan untuk pelayanan program gebetan. Yang kedua, ibadah pada hari ini dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasis Yogyakarta. Oleh sebab itu, akan ada persembahan khusus dana kebersamaan Klasis. Mohon partisipasi dari jemaat. Persembahan dapat diberikan melalui transfer dengan diberi keterangan dana kebersamaan. Yang ketiga, persembahan syukur bulanan akan dilaksanakan di dalam ibadah pada hari Minggu 5 September 2021. Yang keempat, tim gebetan GKI Gejayan mengajak partisipasi jemaat untuk membantu saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 berupa paket isoman, vitamin D, C, maupun zinc, paket konsumsi isoman, dukungan layanan kesehatan bagi yang sangat membutuhkan, dan paket bahan pangan. Bagi jemaat yang rindu berbagi, dapat berpartisipasi dalam bentuk barang maupun dana. Yang kelima, jemaat diharapkan melihat warta jemaat dan buletin tetulung secara lengkap dengan mengikuti akun atau link media sosial GKI Gejayan. Ibadah pada hari ini dengan tema ibadah berani beriman di tengah pandemi. Pelayan firman, Pendeta Benaya Agus Dwi Hartanta dari GKI Wongsodirjan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk saat teduh. Shalom, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat, dalam keadaan baik. Tetapi apapun keadaan kita, saya percaya kita semua mempunyai kerinduan yang sama untuk datang beribadah memuji Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita persiapkan hati kita persiapkan jiwa dan fokus untuk kita memasuki ibadah hari ini. Kita mau masuk rumahnya, kita mau berkumpul menyembah Kristus Tuhan.
masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu dan arahkan hatimu untuk kita masuki ibadah pada hari ini. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Mari kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. Avenue Shalom Alechem, Avenue Shalom Alechem, Avenue Shalom Alechem, Avenue Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Saudara yang terkasih, mari di waktu ini kita diberi kesempatan untuk mengaku setiap dosa dan kesalahan kita. Tuhan Allah di surga, ketika banyak hal yang kami perbuat yang tidak menyenangkan hati-Mu, ketika kami menyakiti hati orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga dan kerabat kami, ketika kami tidak mengindahkan Tuhan apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami, tetapi justru kami memilih apa kehendak kami. Inilah kami Tuhan yang tertunduk malu, ampuni kami Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau ada pengampunan. Dan kami mohon Tuhan yang pimpin dan sertai kami di jalan-jalan yang di depan, dan tegur kami Tuhan ketika kami mengulang kembali kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengan sukacita menyambut berita anugerah yang disampaikan kepada kita menurut surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang demikian bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
kita mau nyatakan betapa baiknya Tuhan bersama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi dengan penuh syukur kita menyatakan betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi nyatakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari saudara, dengan penuh rasa syukur dan penuh sukacita kita memuji Tuhan. Nyatakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Saudara yang terkasih, mari kita mau memasuki hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita saat ini untuk mendengar suara Tuhan yang disampaikan melalui firman hari ini. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, di hadirat-Mu
saat ini untuk mendengar suara-Mu. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau boleh hadir dalam renungan kami. Engkau menolong kami untuk kami bisa mengerti apa yang kami dengar, apa yang kami perhatikan dan baca. Dan lebih daripada itu kami juga boleh menghayatinya sehingga setiap kami boleh menjadi pelaku dari firman itu. Kami sadar kami lemah, kami membutuhkan Roh Kudus yang melengkapi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang sudah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai dengan 43. Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai dengan 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret, lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap yang mendengar, menyimpan dalam hati, dan melakukannya setiap hari. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga anak-anakku. Kalau kita perhatikan konteks dari bacaan kita atau bacaan Injil kita, maka kita tahu bahwa konteksnya adalah perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem dengan melewati kota Yeriko untuk memenuhi nubuat tentang dirinya sebagai Mesias yang akan menderita, mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Akan tetapi
Murid-muridnya tidak mengerti maksud nubuat tersebut. Sekalipun mereka telah mendengar dan melihat sendiri siapa Yesus itu. Itulah yang diungkapkan atau diceritakan dalam perikop sebelumnya, ayat 31 sampai dengan 34. Hal inilah yang mau dikontraskan dengan apa yang dilakukan oleh seorang buta yang sedang mengemis, meminta sedekah di dekat pintu gerbang kota Yeriko. Begitu ia mendengar tentang Yesus yang akan lewat, maka karena ia pernah mendengar, lalu percaya dan berharap kesembuhan darinya, segeralah ia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tentu sikap dan teriakannya itu mengganggu orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya orang-orang marah dan menyuruhnya diam. Akan tetapi, semakin ditegur atau dilarang, maka semakin keraslah ia berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Segala perjuangan dan harapannya bersambut. Karena Yesus memang peduli terhadap semua orang yang berseru kepadanya untuk memohon pertolongannya. Sikap dan iman orang buta ini tentu sangat kontras dengan sikap murid-murid Yesus sendiri yang tidak percaya dan mengerti tentang diri Yesus. Justru seorang yang buta dan tidak pernah hidup bersamanya, namun hanya mendengar karya dan kasih-Nya, ia percaya, ia berharap dan berjuang untuk mendapatkan kasih karunia-Nya. Inilah poin penting atau pesan dari bacaan kita. Seorang buta yang tidak pernah hidup bersama Yesus, bahkan tidak melihat karyanya karena ia buta, namun ia sungguh-sungguh mau percaya, berharap, dan berjuang memohon dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Nya yang akan menyelamatkan hidupnya, termasuk menyembuhkan matanya. Bukankah pemahaman dan penghayatan yang kita dapatkan dari teks bacaan kita pada minggu ini sangat tepat untuk menjawab tema kita pada minggu ini, yaitu berani beriman di tengah pandemi. Bukankah di tengah pandemi sekarang ini banyak orang, khususnya orang-orang Kristen, yang kehilangan imannya untuk berharap dan berjuang bersama Tuhannya, terutama yang terdampak secara medis, baik secara fisik maupun psikologisnya, serta sosial ekonomisnya, mulai dari kehilangan pekerjaan atau menyusut penghasilannya, hilangnya relasi dan aktivitas sosialnya. Akibatnya, banyak orang yang pesimis, putus asa, stres, dan tidak tahu harus berbuat apa dalam panggilan imannya. Oleh karena itu, mari kita belajar dari seorang buta yang dikisahkan dalam teks bacaan kita minggu ini, di mana ia berani percaya, berharap, dan bertindak atau berjuang untuk menghadapi persoalan atau pergumulan yang dihadapinya dengan melibatkan Tuhan yang dipercayainya. Inilah panggilan iman kita di tengah pandemi saat ini. Inilah rema, pesan dari firman Tuhan minggu ini. Tentu kita bertanya, lalu apa yang dapat diterapkan dalam hidup ini? Apa yang mesti kita lakukan, khususnya kita yang sekarang ini menghadapi pandemi yang begitu berat? Dan tentu ini juga tak tahu kapan akhirnya.
Ada dua hal yang hendak saya tekankan dalam renungan ini bagi penerapan hidup. Yang pertama, jangan menyerah jika Anda terinfeksi COVID-19 dan kehilangan orang-orang yang Anda cintai. Teruslah berjuang, berharap, dan berkarya untuk menyongsong masa depan. Ada banyak kisah yang memberi inspirasi kepada kita. Ada seorang ibu anggota jemaat kami yang sudah divaksin 2 kali. Tetapi karena ia merawat cucunya dan kebetulan anak dan menantunya terinfeksi COVID, sehingga ia pun tertular tanpa ia sadari. Begitu ia sudah merasa gejalanya justru dalam situasi gejala yang sudah menengah menuju parah. Sehingga ia harus dirawat di rumah sakit dan dalam waktu tidak terlalu lama, 2-3 hari kemudian, ia menghadapi gejala yang sangat parah. Saturasinya turun drastis, sehingga ia terpaksa masuk ke ruang ICU untuk mendapat pertolongan ventilator. Sayangnya, ventilator yang tersedia menurut perkataan atau istilah yang dipakai oleh keluarga waktu itu menelepon saya, hanya kelas 2 atau bukan yang kelas 1 istilah mereka. Sehingga mereka mengatakan, Pak, tolong dukung dalam doa sebab sekarang kami mencari rumah sakit yang menyediakan ventilator yang bagus, yang bisa merawat ibu karena usianya sudah lanjut. Saya mencoba membesarkan hatinya sambil mengatakan, tolong, ibu diajak untuk bersama-sama berjuang, bergumul, supaya ia bisa mengatasi segala sepergumulan sakitnya dan terus berharap kepada Tuhan. Dan benar, tak lama ia mendapat tempat di ICU di rumah sakit yang sama, karena mungkin ada yang meninggal atau yang sudah keluar karena sembuh, sehingga ia mendapat ventilator yang dibutuhkan. Dan sekarang ia sudah sembuh, dan kami akan mendengar kesaksiannya ketika nanti dia berbagi di dalam persekutuan kami. Begitu juga kami mendengar teman sahabat kami, suaminya 1 minggu meninggal. 1 minggu kemudian istrinya itu juga meninggal. Sementara anaknya yang masih kuliah di tahun kedua harus menerima kenyataan kedua orang tuanya diambil oleh Tuhan. Saya bisa membayangkan betapa beratnya. Sebab saya tahu anak ini sejak kecilnya dia membutuhkan perawatan khusus. Karena ia lahir dengan usia janin yang kurang dari 6 bulan. Dan ia bisa berjuang. Dan spirit atau dorongan yang sama ketika ia kehilangan papa mamahnya adalah bagaimana ia bisa berjuang seperti di masa lalunya. Dan saya bersyukur dia mampu menerima kenyataan itu. Dan sungguh pertolongan yang luar biasa Tuhan tunjukkan padanya. Nah, yang kedua, untuk kita yang kehilangan pekerjaan, penghasilan, relasi, dan aktivitas sosial kita, mari kita memulai kembali membangun usaha-usaha kreatif kita untuk meraih masa depan dengan lebih baik. Justru inilah momen, kesempatan yang paling baik untuk memulai sesuatu yang baru dan kreatif. Seorang sahabat yang bersama-sama melayani dengan saya untuk orang-orang yang membutuhkan. Dia mengatakan usahanya sungguh sangat terpukul. Dulu 24 jam shift untuk membuat makanan itu selalu berjalan.
sekarang 1 shift saja tidak penuh. Tetapi dalam keputusasaannya itu justru dia belajar banyak melihat orang lain dan ia membagikan juga apa yang ia miliki ketika ia melihat penderitaan lain lebih dari apa yang ia alami. Bahkan dia tidak ingin agar orang lain itu mengalami pemutusan hubungan kerja dan ia mempertahankan sekalipun dia mengurangi gaji yang terpaksa harus dilakukan karena pendapatan perusahaan terus menurun drastis. Tapi dia berusaha untuk tidak mengakhiri atau memutus hubungan kerjanya. Nah, ketika itu terbersit banyak hal ketika kami ngobrol dan dia mengatakan, Pak Ben, saya ingin memulai justru sekarang usaha-usaha baru. Kemarin baru mulai sesuatu yang baru, masakan yang sudah dicoba, kokinya sudah siap, seterusnya. Tapi PPKM jalan sehingga dia harus tutup. Tetapi ketika ini dibuka lagi, sudah bisa. Dia berjalan lagi. Dan puji Tuhan, perusahaan ini sekarang usahanya lebih baik dan lebih baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anak. Sekarang inilah justru kesempatan kita untuk berani menghadapi kenyataan ini dengan iman, dengan pengharapan, dengan perjuangan mewujudkan apa yang kita imani dan harapkan itu dengan tindakan nyata. Karena itu, mari kita melanjutkan perjalanan menghadapi segala kesulitan hidup ini. Baik di dalam rumah tangga, di dalam usaha, di dalam relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Selamat berjuang. Semoga berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari sekarang kita memasuki saat hening. Di saat hening, saya akan mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku untuk kita berdoa. Mari kita masuk saat hening. Dalam keheningan, di dalam keteduhan hati, ketika setiap kami merenungkan firman-Mu, biarlah firman yang kami dengar ini boleh menyentak dan menyadarkan hidup kami, agar kami tidak seperti para murid-Mu yang sekalipun melihat karya-Mu dan mendengar panggilan-Mu di dalam pergumulan yang akan dihadapinya, tetapi mereka tidak percaya dan abai. Justru kami belajar dan kami ingin meneladani seorang buta yang tak pernah melihat karya hidup yang Engkau kerjakan sebelumnya, hanya mendengar dari orang. Dan ketika Engkau, ya Yesus, hadir dalam pergumulannya, ia berteriak dan memohon kepadamu dengan penuh iman. Dan ia berharap serta berjuang untuk mendapatkan kasih karunia-Mu. Biarlah teladan dari seorang buta yang ada di Yeriko ini membuat kami juga belajar untuk percaya. Belajar untuk berharap dan berjuang di tengah pergumulan hidup yang kami jalani, yang kami hadapi. Khususnya di masa pandemi ini. Ketika banyak hal membuat kami takut dan khawatir. Membuat kami putus asa dan merasa kehilangan serta sendiri. Buatlah diri kami untuk mampu bangkit kembali. Untuk berani berjuang kembali. Untuk berani berjalan dengan iman dan harapan yang bergantung padamu. Sehingga hidup kami tidak lunglai,
panggilan hidup kami untuk menjadi terang dan garam itu sungguh-sungguh terwujud dalam hidup kami. Ya Bapa, kami ingin berdoa bagi saudara kami yang saat ini terpapar oleh virus COVID-19, baik anggota jemaat maupun simpatisan kami di GKI Gejayan ini. Kiranya Engkau boleh menilik dan hadir di tengah pergumulan mereka, memberi kekuatan, memberi kemampuan untuk berjuang bersama, sehingga ia boleh mengatasi sakitnya. Dan seandainya ada banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarga atau saudara, Engkau juga meneguhkan, menguatkan mereka. Engkau menghibur dan Engkau sanggup untuk mengajak, mengarahkan hati dan pikiran mereka, menatap masa depan. Dan tidak hanya terpaku pada masa lalu, masa yang sudah lewat. Kami ingin dalam perjalanan hidup kami, sungguh-sungguh kami dipimpin oleh iman di dalam pergumulan kami menghadapi pandemi ini. Juga ketika pekerjaan, usaha kami, penghasilan kami, begitu juga relasi, hubungan di antara kami, dan aktivitas sosial kami yang mungkin semakin terbatas. Bahkan justru dalam situasi seperti ini, konflik muncul ketika penghasilan, ketika pekerjaan kami tidak memberikan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti sebelumnya. Tolong kami Tuhan, untuk kami mau bersabar, kami mau menata kembali kehidupan kami. Kami mau menatap kembali masa depan kami dengan upaya-upaya kami untuk bangkit memulai sesuatu yang baru, yang kreatif. Usaha-usaha yang memungkinkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga kami, tetapi juga bagi orang lain. Mampukan kami untuk berjuang bersama, khususnya bagi kami keluarga-keluarga muda. Ketika suasana pandemi ini sungguh membuat kami seringkali terpaku pada apa yang sudah terjadi. Kami tak mampu melihat ke depan, melampaui apa yang sekarang terjadi. Biarlah Tuhan menolong kami, menemukan visi kami untuk sesuatu yang baru, yang kreatif, yang tidak seperti sebelumnya. Terima kasih Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk pelayanan gereja kami, jemaat kami, agar segala pelayanan kami, baik dalam persekutuan, dalam pelayanan maupun kesaksian, benar-benar menjadi berkat dan menumbuhkan iman bersama untuk menghadapi pergumulan ini. Biarlah semua itu justru merubah kami untuk hidup di dalam cara dan pola pikir yang baru, pelayanan yang baru, yang lebih hidup, yang menatap masa depan. Kami juga ingin berdoa bagi bangsa negara kami. Kiranya kami juga bersama-sama boleh keluar dari pandemi ini dengan sungguh-sungguh menaati kebersamaan, kesepakatan kami, baik dalam protokol kesehatan, di dalam vaksinasi, di dalam kami mendukung program-program pemerintah, dan juga kebersamaan kami untuk melakukan semuanya itu bukan karena takut dan terpaksa, tetapi karena kami peduli dan kami ingin bersama-sama bangkit. Inilah Bapa, doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dengan orang percaya di muka bumi, di segala abad, dan dimanapun mereka berada, kita memperbaharui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini kita bersama-sama diberi kesempatan untuk memberikan pengucapan syukur kita, persembahan kita. Kita akan mendasarkan pengucapan syukur persembahan ini, kita akan bersama-sama membaca dari Matius 6 ayat 31 sampai 33. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan melalui transfer ataupun scan barcode QRIS. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih dan mesra. Syukur atas penghimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari jemaat Tuhan kita membawa persembahan kita di dalam doa persembahan bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan yang ada pada saat ini. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Engkau memberkati juga majelis jemaat di dalam mengelola persembahan ini untuk menjadi pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan. Berkati juga Tuhan seluruh tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kepada mereka Tuhan, curahkanlah berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan pimpin anak-Mu agar
Saudaraku, kembalilah dengan kehidupan kita sehari-hari sambil mengingat pesan firman Tuhan hari ini, supaya kita berani terus untuk percaya, berharap dan berjuang bersama Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dan pemeliharaan Allah Bapa, serta penghiburan dari Roh Kudus besertalah dengan saudara saat ini sampai Ia memanggil kita kembali. Amin. Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bergereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.